Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan di episode 23 ini gue masih membahas tentang momentum indikator ya teman-teman. Jadi gini masih mirip-mirip sama minggu lalu yang mana gue membahas tentang stokastik ya. Jadi hari ini gue membahas saudaranya yaitu namanya RSI teman-teman. Dan settingannya pun sama, yang gue tinggalin di chartnya ini tuh cuman price ya. Pertama candle doang, sama yang kedua tuh moving average. Yang mana moving average-nya masih gue menggunakan exponential moving average 21, kemudian 90, kemudian 200 teman-teman ya. Kenapa gue pakai ini? Karena memang sekali lagi indikator ini ya, momentum indikator ini yang kemarin gue jelasin juga, gue gak akan bosan-bosan untuk ngulang, yaitu adalah sifatnya lagging teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah berpikir pola pikirnya ya. Indikator ini sifatnya lagging. Jadi selalu dahulukan price action dulu baru ke indikator. Jangan indikator dulu baru ke price action, karena itu yang sangat-sangat sering terjadi buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru mulai trading. Jadi kalau misalnya baru mulai trading terus teman-teman baca literasi di luaran sana, di buku-buku yang dijual di toko buku gitu ya tentang trading, tentang technical analysis, itu pasti banyak isinya indikator. Jadi mindsetnya teman-teman tuh mengatakan bahwa indikator ini adalah alat untuk mencari uang di dalam trading. Nah itu kenapa saya bisa tahu teman-teman, karena dulu saya pernah ngerasain hal seperti itu. Tetapi di sini saya mencoba untuk mereverse mindset teman-teman dan ngasih tahu ke jalan yang menurut saya benar ya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya menurut kalian salah atau gimana ya, mungkin ada yang lebih tahu dari saya ya silahkan komen di bawah aja. Cuma menurut saya pribadi sesuai pengalaman, karena ini market lagging, dimana itu indikatornya harganya itu kecetak dulu atau ke print dulu, harganya itu terjadi dulu, baru nanti indikatornya kejadian. Itu saya bilang lagging, makanya itu tidak bisa dijadikan sebagai independent tools untuk kalian tuh menganalisa market. Dan sekali lagi saya ulang, ini harus digabungkan dengan indikator lain atau dengan tools lain, seperti misalnya kalian mau menggunakan price action, menggunakan divergence, menggunakan supply and demand, itu bisa menggunakan Fibonacci, menggunakan indikator lain seperti exponential moving average seperti ini, itu juga boleh teman-teman. Oke. Nah seperti biasa gue akan bagi lagi menjadi beberapa part teman-teman. Yang pertama seperti biasa gue introduction tentang RSI itu apa, yang kedua itu policy-nya bagaimana yang sering dibuat kesalahan orang, kemudian yang ketiga cara menggunakan RSI dengan baik yang benar. Intinya sih sama aja sebenarnya, mirip-mirip banget ya sama si stokastik kemarin, karena memang ini indikator sejenis. Makanya di sini gue juga nanti mau meng-highlight kalian tidak akan ada gunanya kalau misalnya kalian memiliki lebih dari satu oscillator indikator atau momentum indikator dalam satu chart ya. Jadi ini gue juga mau ngasih tahu ke kalian yang hobinya itu ngumpulin atau masangin indikator momentum itu banyak-banyak nih sampai ada bersusun-susun di sini, itu mendingan kalian segera bertobat. Kenapa? Karena fungsinya sama aja ya, kalian akan melihat di video ini dengan jelas. Oke. Nah kita langsung saja ke yang pertama ya. Jadi apa itu RSI teman-teman? RSI itu adalah Relative Strength Index teman-teman, yang mana itu fungsinya adalah dia itu ngasih tahu kita magnitude teman-teman ya, atau pergolakan harga, dan dia ngarahinnya nanti tuh tetap ke area overbought dan oversold ya. Dan ini dia cara ngitungnya gimana ya, dia kan kalau misalnya stokastik kemarin kan itu kan dia tuh ngompernya dari perhitungannya itu dari beberapa beberapa waktu atau candle yang lalu, terus kemudian dia hitung dengan menggunakan pergerakan harga current price dibandingkan dengan range-nya, yaitu stokastik kemarin. Nah kalau RSI ini dia itu bisa dapat outputnya seperti itu, gambarnya seperti itu atau angkanya seperti itu, karena dia membandingkan jumlah candle yang naik dibandingkan jumlah candle yang turun, nanti dibikin indeksnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian mau lihat rumus lengkapnya, kalian tinggal Google aja RSI formula teman-teman ya, di Google itu banyak penjelasannya. Dan saya tidak kenapa saya nggak ngasih di sini, karena itu tidak penting kalian pelajari, karena kalian sudah dihitungin sama si
apa namanya charting tools yang kalian punya, misalnya TradingView atau kalian pakai AutoFX gitu ya. Itu semua udah otomatis, kalian tidak usah ngitung-ngitung rumusnya. Itu cuma buat kalian yang demen sama matematika aja sebenarnya. Oke. Nah, kemudian cara caranya ya, the casual orang-orang tuh yang menggunakan RSI secara sesuai textbook tuh seperti apa? Yang pertama, kalian bisa menggunakan RSI ini sebagai overbought oversold indicator, teman-teman. Tetap dia ngasih tahu seberapa market ini sudah jenuh beli dan jenuh jual ya. Tapi sebelum gua gambar lebih jauh, gua ngasih tahu kalian dulu caranya untuk bikin RSI gimana. Caranya gampang. Kalian tinggal klik insert seperti biasa, terus indicator, masuk ke oscillator, terus kalian cari RSI, teman-teman. Relative Strength Index ini, oke? Dan di sini nanti akan keluar parameter seperti ini, period ya, kemudian ada apply to-nya, kemudian ada style segala macam. Yang perlu kalian kotak-katik nanti cuma yang periodnya. Nah, ini bagusnya berapa ya? Ini pertanyaan bagusnya berapa? Kalau saya, teman-teman ya, sebenarnya gini loh. Penggunaan period ini tergantung style kalian mau kayak gimana, mau menggunakan RSI ini untuk apa gitu ya. Kalau misalnya kemarin di stokastik saya menggunakan 533 karena ada reasonnya ya. Saya menggunakan 533 itu karena saya menggunakan di time frame entry dan saya memang pengen butuh banyak noise karena saya menggunakan stokastik itu untuk pure divergence gitu ya. Jadi saya membutuhkan banyak noise gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di RSI ini teman-teman ya, gua tidak akan menggunakan ini sebagai divergence tool gitu, mencari momentum segala macam. Walaupun memang ini bisa digunakan sebagai divergence tool, tapi kalau gue menggunakannya tidak sebagai itu karena gue udah ada punya stokastik ya. Dan sometimes gue menggunakan divergence-nya untuk si RSI ini pun untuk yang jendela waktunya itu lebih besar. Jadi gue menggunakan periodnya ini lebih besar ya. Gue biasa menggunakan yang standar seperti ini 14, atau kalau misalnya gue mau rubah ke 21. Biasanya 14 atau 21 ya. Let's say di sini gue pakai yang standar aja 14 ya, dan ini style warnanya gue bisa ganti-ganti terserah. Di sini gue coba pakai warna biru tua aja karena lebih enak dilihat dan gue klik OK. Nah, inilah RSI teman-teman ya. Ini gue gedein sedikit ya biar kelihatan. Jadi RSI ini bentuknya seperti ini ya, dan dia kalau misalnya dari jenisnya juga tadi ya, ini dibagi menjadi extreme area extreme area juga teman-teman, seperti stokastik ya. Karena apa? Karena dia dibagi dari 0, ada 30, 70, 80. Bedanya sama stokastik kemarin, kalau stokastik kan tuh 0, 20, 80, 100. Tapi kalau RSI ini 0, 30, 70, 100 ya. Jadi dia extreme areanya tuh agak berbeda dikit dengan stokastik. Nah, sama konsepnya dengan stokastik ya. Jadi dia di atas 70, dia areanya itu namanya overbought, kemudian di bawah 30 dia oversold, teman-teman ya. Sama fungsinya seperti itu. Dan kemudian yang perlu kalian tahu lagi itu adalah di RSI ini juga sama, kalian bisa menggunakannya sebagai divergence, teman-teman ya. Sebagai divergence itu bisa juga, dan juga kalian bisa menggunakan ini sebagai konfirmator dari si trend juga, itu bisa ya. Nah, tetapi ada edit value yang mau gue sampaikan di sini ya. Kenapa? Karena stokastik itu cuma pure area oversold dan overbought, oke? Tetapi kalau RSI, kalian bisa menggunakannya sebagai pemberi kita info bahwa tren ini sedang kuat apa enggak. Dengan cara kalian pakai yang namanya horizontal line, terus kalian draw line tersebut di dalam indikator RSI-nya, terus kalian cari di angka 50. Gitu. Itu caranya ya. Nah, terus udah gambar kayak gini gimana? Udah, ini dulu kalian gambar dulu, nanti caranya gue kasih tahu di video di yang bagian ketiga ya. Nah, itu yang bagian pertama, perkenalannya ya. Kurang lebih kalian nangkep ini sebenarnya fungsinya sebenarnya mirip-mirip dengan stokastik. Kalau misalnya kalian nonton video yang kemarin, kalian pasti akan merasa, ini memang mirip-mirip ya sama yang kemarin ya. Kok kayak sama ya? Memang dia merupakan saudara yang kayak adik kakak gitu lah ya. Jadi memang penggunaannya mirip ya, makanya saya bilang momentum indikator itu tidak perlu banyak-banyak bertumpuk karena ujung-ujungnya sama aja gitu. Oke. Kemudian yang kedua, policy teman-teman ya. Sama. Policy-nya juga sama dengan indikator stokastik, yaitu dia jangan menggunakan indikator ini sendirian, dan kalian tidak bisa menelan mentah-mentah atau menelan bulat-bulat tentang overbought dan oversold-nya ini gitu ya. Jadi kalau misalnya, bukan berarti kalau misalnya si RSI ini dia di area overbought dia itu akan segera turun, tapi dan juga kalau dia di area oversold dia akan segera bergerak naik ya. Kalian bisa ambil contoh di sebelah sini ya teman-teman ya, di sebelah sini ya. Ini kan kalau misalnya kita tarik sampai bawah, kurang lebih di sini ya, kurang lebih ya. Nah, ini kalian mau nge-sell di sini. Oke, kalian nge-sell ya, sell. Tapi ternyata pada saat sell
dia ditarik lagi ke atas bikin higher high dan kalian pasti kena cut loss teman-teman harga. Karena apa? Karena ini harga tidak turun seperti ini, malahan harganya tuh malah semakin naik seperti ini ya. Itu menjadi salah satu policy. Jadi ingat di sini gue wanti-wanti ke kalian kalau misalnya kalian baru belajar tentang indikator, terutama momentum indikator, entah itu stokastik, entah itu RSI, jangan terlalu mengambil kesimpulan dengan cepat. Kalau misalnya dia masuk ke oversold itu kita harus nge-buy, kalau dia masuk ke overbought kita harus nge-sell. Ya please jangan, kalian harus nonton dulu video gue yang ini atau yang kemarin deh nanti ya. Itu gue jelasin alasannya kenapa teman-teman ya. Nah itu volasinya seperti itu ya. Jadi kalian harus perhatikan ya. Nah kemudian yang ketiga, cara penggunaan yang baik dan benar untuk si RSI ini seperti apa? Tentu yang pertama gue akan merekomendasikan sebagai alat untuk mendetek yang namanya divergence. Yaitu karena memang cara satu-satunya untuk membuat momentum indikator ini menjadi leading indicator bukannya lagging indicator adalah dengan menggunakan divergence ya. Jadi divergence itu yang membantu kalian untuk merubah ya atau mentranslate si RSI ini menjadi leading indicator ya. Gua akan jelasin sedikit deh ya tentang indikator teman-teman ya. Jadi apa sih itu? Tentang divergence maksudnya ya. Apa sih itu divergence ya? Divergence itu adalah ketidakselarasan antara harga ya, antara pergerakan atau perilaku yang dibuat oleh harga dengan perilaku yang dibuat oleh si osilatornya. Contohnya di sini. Kalau misalnya ini bikin lower low ya dan kemudian di osilatornya itu bikin lower low, ini kan searah. Berarti mereka agree, teman-teman ya. Dan ini namanya bukan divergence, namanya ini convergence. Karena ketika harganya bergerak bikin lower low, indikatornya juga bikin lower low. Ya, itu namanya convergence ya. Jadi dia tidak terjadi sesuatu yang salah, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan sebelah sini ya. Ini gua hapus dulu semua biar ya jelas, teman-teman ya. Jadi ini gua hapus semua. Nah, seperti ini. Oke, di sini gua tambahin lagi 50-nya karena tadi hilang ya, kurang lebih ya segini ya, enggak usah terlalu presisi banget. Nah, kita perhatikan lagi ya. Kalau misalnya yang ini, teman-teman ya, dia kan ini bikin higher high nih, teman-teman ya, dia bikin higher high di harganya. Tetapi kok di RSI-nya dia bikin lower high terus gitu loh. Ya, ini tuh. Yang pertama dia bikin higher high, ini bikin lower high. Yang kedua dia bikin higher high, ini bikin lower high juga. So, ini adalah ketidaksetujuan antara pergerakan yang dibuat harga dengan yang dibuat sama osilatornya atau momentum indikatornya. Ya, jadi ini adanya ketidakselarasan, teman-teman. Ini yang disebut dengan divergence. Apa efeknya? Kalau kalian melihat hal ini kalian harus berjaga-jaga bahwa pergerakan yang ke atas ini akan segera berakhir dan akan segera berganti ke bawah gitu ya. Dan ini bisa ditandain, kalian bisa lihat ya ketika dia bikin divergence seperti ini, tiba-tiba marketnya langsung breakdown gitu ya. Walaupun at the end dia tetap naik, tetapi dia ada pergerakan dulu turun seperti ini. Teman-teman yang cukup dalam ya. Turunnya ini cukup dalam nih, 80 pips nih. Dan kalau kalian tradingin pasti kalian bisa TP 1 atau TP minimal misalnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu tentang divergence. Jadi singkat cerita seperti itu. Sama ini yang bearish seperti itu. Kalau bearish kita lihatnya acuannya dari high-nya, tapi kalau bullish kita acuannya dari low-nya kalau bullish ya. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan juga yang kecil-kecil kayak gini juga kalian harus perhatikan ya. Ini ke bawah harganya, tapi di RSI-nya dia malah bikin ke atas seperti ini. Ini namanya juga divergence, teman-teman. Oke. Ini namanya bullish divergence. Kalau yang di atas tadi ini namanya bearish divergence ya. Skalanya atau scale-nya atau besarnya divergence itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Yang penting itu dia bentukannya ya. Jadi bentukannya dia bikin di harga harus kontra dengan yang ada di osilatornya, harus berlawanan. Maka itu disebut dengan divergence. Oke? Nah, itu yang tentang divergence. Kemudian yang kedua, ya penggunaan RSI kalau gue buat apa? Gue untuk mengkonfirmasi kekuatan tren. Oke? Jadi pertama kalian make sure dulu kalian ada di tren apa. Contohnya sekarang ya, ini kalian ada di tren yang namanya tren bullish ya, bullish trend. Karena apa? Simple moving average 200-nya yang warna biru ini menghadap ke atas terus dan dia masih mulus ke atas. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya kalian melihat seperti itu, kalau misalnya kalian menggunakan menggunakan RSI ini untuk melihat tren ini mau jalan apa enggak, kalian bisa lihat dari yang nilai midpoint-nya ini 50 gitu ya. Jadi ini untuk konfirmasi teman-teman ya. Let's say kalian udah mau menggunakan dynamic support terus kalian masuk di sini terus kalian ragu apakah harganya akan naik terus apa enggak. Konfirmasinya adalah kalian lihat ya begitu si RSI-nya cross ke atas 50-nya di trend bullish-nya ya. Ingat sekali lagi ketika RSI-nya cross di atas midline 50-nya di trend yang bullish, harus di trend yang bullish ya. Itu berarti kemungkinan harganya itu akan terus jalan, teman-teman ya, akan terus jalan, oke? Dan kalau misalnya dia nge-cross down seperti ini, teman-teman ya, dan dia selama dia tidak menembus ke lower low-nya ya, low-nya di sini, teman-teman ya.
itu berarti harganya masih aman, masih trending seperti itu. Oke, jadi itu untuk mengkonfirmasi pergerakan harga aja. Kalau misalnya dia sudah masuk ke dynamic support dan harga sudah bikin swing di sini, buat mengkonfirm bahwa harganya tuh kemungkinan dia akan naik lagi atau enggak, kalian bisa patokannya di midline ini 50 ya. Jadi intinya kalau misalnya segala sesuatu harga di atas 50 ini, 50 midline-nya ini, berarti tendensinya market itu adalah bullish, teman-teman ya. Di trend yang bullish. Ingat, kita harus perhatikan trennya dulu. Kalau trennya itu bullish ya berarti yang bisa dipakai adalah yang di atas garis 50. Ya kalau nge-cross ke bawah ini kita nggak usah lihat. Tapi sebaliknya kalau di tren yang bearish justru kita harus lihatnya tuh pada saat dia nge-cross ke bawah, teman-teman ya. Ya pada saat dia tembus ke bawah 50-nya. Itu baru kita bisa ibaratnya aman ya. Kalian bisa perhatikan teman-teman ya di sini. Pada saat di titik inilah ya kurang lebih. Nah ini ya pada saat crossingnya di sini ini candle-nya seperti ini. Pada saat belum crossing dia geraknya kecil-kecil. Tapi pada saat dia cross ke bawah teman-teman, pergerakan candle-nya kalian bisa lihat sendiri ya. Pergerakannya makin lama makin lebar atau makin kencang gitu ya. Itu yang kedua fungsinya. Dan yang ketiga ini fungsinya sama seperti yang stokastik kemarin. Kalian itu untuk entry teman-teman ya. Entry-nya itu harus dikonfirmasi dengan yang namanya si exponential moving average ini ya. Sama konsepnya masuk ke dynamic support. Kalau misalnya trennya bullish, masuk dynamic support, kita perhatikan yang dia oversold aja gitu ya. Kalau dia belum oversold, kita nggak usah. Nah, contohnya di sini ini masuk oversold, ini kena, dia juga masuk ke dynamic supportnya, kita bisa buy di sini teman-teman ya. Stop lossnya tentu di bawah low-nya sebelumnya gitu loh. Oke, itu untuk yang bullishnya. Yang bearishnya kita perhatikan sekali lagi yang overbought teman-teman ya. Contohnya ini masuk ke dynamic resistance-nya, lihat overbought di sini, kita bisa nge-sell di sini dan kita bisa menikmati profit yang cukup oke. Ingat, ini tidak bisa digunakan di market yang sideways atau yang konsolidasi atau yang flat teman-teman. Jadi kalau kalian kita mau market flat kayak gini, jangan pakai RSI. RSI akan useless sekali ya. Kalau stokastik kemarin masih bisa dipakai tuh ya. Stokastik kemarin masih bisa dipakai di market sideways. Tapi kalau RSI no, teman-teman jangan sekali-sekali gunakan RSI di market yang sideways karena itu menurut saya agak useless ya. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain ya bebas, karena trading itu bebas teman-teman ya, tidak ada tidak ada siapa yang paling jago, siapa yang paling apa segala macam. Enggak, ini cuma saya share apa yang menjadi pengalaman saya aja gitu, oke? Nah, itu teman-teman ya. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu tentang RSI yang cukup penting teman-teman ya. Tadi saya bilang ya, kalau misalnya dia di atas seperti ini bukan berarti harganya itu akan segera berbalik, tapi bisa jadi kalau misalnya dia di range yang di kondisi yang bullish seperti ini, terus dia kena overbought teman-teman ya, bisa jadi itu malahan menunjukkan bahwa momentum atau minat dari buyers itu atau power dari buyers itu adalah masih kuat banget ya. Jadi dia masih bisa bertahan atau stay di trend bullishnya gitu ya. Sebaliknya kalau di bearish, kalau dia stay lama di oversold ini bukan berarti dia akan segera balik ke atas, tapi itu nunjukin bahwa kekuatannya teman-teman, kekuatan trennya ini lagi sangat-sangat kencang. Kalian bisa lihat ya pada saat dia lagi bearish seperti ini, terus harganya ini RSI-nya terus di bawah 50 nih, di bawah 50 terus, dan dia kena oversold terus dan dia bertahan ya. Nah kalau kondisi seperti ini nunjukin trennya kuat banget teman-teman ya. Sampai kapan trennya mulai melemah? Sampai dia mulai nge-cross ke atas gitu. Begitupun juga di bullish seperti ini. Kalau misalnya di market bullish kayak gini ya, kalian melihat harganya RSI-nya mulai berada di atas 50 terus, itu berarti trennya lagi kuat. Nah sekarang dia segi cross ke bawah gini, ini berarti mulai adanya pelemahan dari trennya. Itu cara untuk membaca RSI yang menurut saya paling efektif dan paling efisien. Oke? Nah ini teman-teman, ini memang mungkin cuma sekedar teori. Jadi kalau misalnya teman-teman komen di bawah, Bang jangan teori mulu dong, praktek. Kalian bisa datang ke live trade saya setiap hari Jumat. Kalau misalnya kalian mau tahu prakteknya seperti apa, datang ke live trade saya hari Jumat. Kita trading bareng aja, kita ngobrol-ngobrol santai, dan kita memperbanyak teman, memperbanyak saudara dalam trading. Oke? Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti, dan sekarang kita balik lagi ke kamera.